Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Dewi Cahyani Pangestoti, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen risiko korporasi. Sebelumnya, nama saya Rizky Febriansyah dengan NIM 228. Nama saya Muhammad Raihan dengan NIM 055. Nama saya Arjun Hafez dengan NIM 235. Nama saya Muhammad Syam dengan NIM 221. Next. Nah, dari isi PPT ini kita akan membahas yang pertama pendahuluan, dilanjut kajian teori, disusul contoh contoh kasus, lalu kesimpulan, terakhir ada saran. Next. Yang pertama kita akan bahas pendahuluan, latar belakang. Belakangan ini, banyak para pembisnis yang begitu lincahnya memainkan inovasi-inovasi pada bisnisnya yang begitu kreatif. Inovasi-inovasi yang membuat para pebisnis itu dapat mendapatkan keuntungan yang lebih. Selain keuntungan, perusahaan juga harus mempertahankan pelanggan yang memang sudah nyaman dengan produk ataupun jasa pebisnis tersebut. Lebih dari itu, berbagai macam hal selalu dilakukan demi mempertahankan bisnisnya agar berjalan dengan mulus dan lancar. Dalam menggerakkan bisnisnya agar berkembang, pebisnis tentunya akan bertemu dan mengalami kerugian atau keuntungan. Nah, kerugian inilah yang menjadi perhatian oleh para pembisnis. Pebisnis mulai melihat penyebab-penyebab yang dapat meningkatkan pada ketidakpastian atau kerugian. Akan langsung secara spontan untuk menghindari, bahkan menghilangkan agar tidak mengkontaminasikan bisnisnya. Dengan begitu, banyak strategi-strategi pertahanan yang dilakukan perusahaan agar bisnisnya tetap kokoh. Strategi yang digunakan perusahaan biasanya bagaimana perusahaan dapat memanajemen resiko-resiko yang dapat mempengaruhi bisnisnya agar tidak mengalami kerugian. Risiko-risiko yang dihadapi perusahaan bisa bersebab karena kelalaian perusahaan dan juga bisa bersebab karena dampak dari lingkungan. Kondisi yang memang bagi seorang manajer dan entitas lainnya harus bisa memberikan solusi secara menyeluruh agar dapat memenuhi sasaran perusahaan. Salah satu solusinya adalah mengimplementasikan strategi-strategi yang sudah ditentukan oleh sivitas perusahaan. Next. Nah, rumusan masalahnya apa sih yang ingin dibahas di presentasi ini? Yang pertama itu apa definisi enterprise risk management? Apa itu manajemen risiko perusahaan, korporasi? Apa saja elemen ERM? Singkatan dari yang tadi. Lalu bagaimana proses ERM? Apa saja model atau kerangka ERM? Lanjut. Kajian teori. Saya akan menjelaskan apa definisi ERM menurut COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Next. Pengertian ERM menurut COSO. Enterprise Risk Management atau ERM adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh Dewan Direksi Entitas, Manajemen, dan personel lainnya. Diterapkan dalam pengaturan strategi dan di seluruh perusahaan, dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa potensial yang dapat mempengaruhi entitas dan mengelola risiko menjadi sesuai dengan selera risikonya untuk memberikan jaminan yang wajar tentang pencapaian tujuan entitas. Namun definisi ini dirasa kurang oleh Profesor Dr. Olaf Rosenheim. Dalam bukunya Enterprise Risk Management, ia menjelaskan ada dua aspek utama mengapa definisi tersebut kurang lengkap. Yang pertama, ERM yang sukses harus didorong dan dilakukan oleh seluruh organisasi, terutama manajemen menengah. Kedua, setiap perusahaan yang menggunakan ERM harus memastikan bahwa budaya kesadaran risiko harus dilatih, dihayati, dan dihargai di dalam perusahaan. Next. Nah, yang kedua ini adalah aspek-aspek yang disebutkan oleh Dr. Olaf Rosenheim terhadap ERM. Yang pertama ada ERM tidak termasuk dalam visi
perusahaan, tapi harus tercermin pada misi perusahaan, khususnya di bidang budaya, organisasi atau perusahaan. Yang kedua, ERM ditetapkan dalam bagian strategis perusahaan. Yang ketiga, ERM dapat diterapkan di seluruh perusahaan di setiap tingkat dan unit dan termasuk mengambil portofolio tingkat entitas pandangan risiko. Yang keempat, ERM mampu memberikan jaminan yang wajar kepada manajemen entitas dan tanpa dewan direksi membebaskan mereka dari tanggung jawab mereka. Yang kelima, sasaran ERM ditetapkan dalam satu atau lebih kategori terpisah tetapi tumpang tindih. Next. Elemen dari ERM terdiri dari dua hal. Yang pertama ada prasarana lunak. Prasarana lunak itu adalah terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah perusahaan harus mengembangkan budaya sadar risiko, bertujuan agar anggota perusahaan sadar akan risiko dan mampu mengambil keputusan dengan tepat dengan memperhatikan aspek risikonya. Yang kedua, ada dukungan manajemen sangat penting untuk program manajemen risiko organisasi. Dukungan bisa dilakukan secara tersirat ataupun tersurat. Yang kedua, ada prasarana lunak. Di samping prasarana keras. Di samping prasarana lunak, prasarana keras juga perlu disiapkan. Prasarana keras adalah prasarana yang berhubungan dengan aktivitas fisik dari manajemen risiko. Contohnya adalah ruangan perkantoran, komputer, dan prasarana fisik lainnya. Next. Proses RRM terdiri dari 6 proses. Yang pertama adalah identifikasi risiko. Identifikasi risiko sendiri adalah proses pertama yang dimulai dengan perusahaan mengenali dan mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin dan akan terjadi ke depannya dalam proses meraih tujuan. Yang kedua, evaluasi dan pengukuran risiko. Setelah melalui proses identifikasi, perusahaan atau organisasi mengevaluasi risiko yang sudah diidentifikasi tadi, baik itu dinilai dari dampaknya, dinilai dari sumbernya, atau mengukur seberapa besar dampak yang akan dihasilkan. Lalu yang ketiga adalah pengelolaan dan pengendalian risiko. Di sini dalam proses ERM ini perusahaan akan memilih metode yang akan mereka pilih untuk mengendalikan risiko yang ada. Ada metode yang pertama ada transfer risiko, yaitu perusahaan memindahkan tanggung jawab dari risiko itu ke entitas lainnya. Pengendalian risiko yaitu perusahaan sebisa mungkin mencari jalan untuk menghindari risiko ataupun menahan risiko. Lalu pendanaan risiko adalah perusahaan menanggung dampak dari risiko. Ya, next. Ini adalah gambar dari kerangka ERM dari model KOSO, terdiri dari lingkungan internal, lalu ada penetapan sasaran, terus ada identifikasi peristiwa, lalu penilaian risiko, penanganan risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah pemanfaatan. Dimensi selanjutnya bahwa ERM itu harus diterapkan di bidang strategis, bidang operasional, harus membutuhkan kepatuhan dan pengawasan. Terus dari ERM model KOSO ini sendiri diterapkan di perusahaan anak, unit bisnis, divisi, dan tingkat entitas. Ya, next. Ini adalah kerangka ERM model ISO. Prinsip-prinsip dalam ISO. 1. Harus memberi nilai tambah. 2. Adalah bagian terpadu dari proses organisasi. 3. Adalah bagian dari proses pengambilan keputusan. 4. Secara khusus menangani aspek ketidakpastian. 5. Bersifat sistematik, terstruktur, dan tepat waktu. Yang keenam, berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia. 7. Adalah khas untuk penggunanya. Kedelapan, mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Kesembilan, harus transparan dan inklusif. 10, bersifat dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan. Yang ke-11,
harus memfasilitasi terjadinya perbaikan dan peningkatan organisasi secara berlanjut. Prosesnya sendiri terdiri dari pertama adalah komunikasi dan konsultasi. Komunikasi di sini komunikasi antara stakeholder internal dan eksternal perusahaan harus berjalan dengan baik dan seefektif mungkin sesuai dengan kebutuhan setiap proses manajemen risiko agar proses manajemen risiko berjalan dengan baik. Lalu yang kedua adalah menentukan konteks. Yang ketiga ada penilaian risiko. Yang keempat ada perlakuan risiko. Yang kelima ada monitoring and review. Next. Berikut ada contoh kasus. Next. Contohnya dari kasus sektor perbankan. Jenis resiko-resiko spekulatif. Karena resiko ini sebenarnya dapat memberikan dua alternatif bagi pelaku pencari cek ilegal. Apabila tidak diketahui, tindakan ini akan menguntungkan si pelaku. Namun, di sisi lain merugikan perbankan. Sebaliknya, bila diketahui seperti yang telah terjadi, maka ini akan menimbulkan kerugian bagi si pelaku kejahatan tersebut dan bank dapat dihindarkan dari permasalahan yang lebih serius lagi. Pengendalian resiko. Bank Mandiri masih dapat dicegah di kemudian hari untuk menghindari peristiwa yang sama dengan melakukan tata kelola risiko secara terpadu dengan pengimplementasian tanggung jawab dan kesesuaian kompetensi masing-masing pihak yang terkait. Misalnya, seperti Dewan Komisaris, Direksi, Risk and Capital Committee, Unit Risk Management, dan unit bisnis yang telah berinteraksi dan bersinergi secara optimal. Bank Mandiri menyusun profil risiko dalam suatu laporan profil risiko dan digunakan sebagai laporan pada Bank Indonesia. Kepatuhan pegawai bank menetapkan kebijakan pengelolaan risiko likuiditas, misalnya dengan pemeliharaan cadangan likuiditas yang optimal, pengukuran dan penetapan limit risiko likuiditas, merancang analisis skenario dan contingency plan, penetapan strategi pendanaan, dan mempertahankan kapasitas dana yang cukup di pasar. Next. Salah satu oknum pegawai kantor cabang pembantu Rawalumbu Bekasi PT Bank Mandiri melakukan kerja sama ilegal dengan manajer keuangan PT MaxD Sekawan Utama, yakni Sartono, yang mencairkan cek ilegal di Bank Mandiri senilai Rp720 juta pada 5 Mei 2010. Pengambilan cek ini menyalahi prosedur perbankan karena otoritas cek adalah dua orang, yakni Anang Syifuddin dan Muhammad Fauzan, serta stempel perusahaan harus diterakan. Namun cek tersebut hanya ditandatangani satu orang, dan itu diduga dipalsukan. Stempel palsu dan asli berbeda dengan spesimen yang ada di bank. Sampai saat ini, kasus Bank Mandiri ini belum ditindaklanjuti lagi lebih jauh oleh pihak-pihak terkait. Bank Mandiri berpegang teguh pada pendirian mereka yang mengatakan bahwa risk management adalah bagian dari proses bisnis yang dapat memberikan kontribusi melalui penerapan risk management untuk mencapai return yang optimal bagi stakeholder, yakni pemegang saham, masyarakat, nasabah, pemerintah, dan pihak-pihak yang berhubungan dengan bank. Sumber resikonya. Resiko sosial. Resiko ini berasal dari masyarakat, artinya tindakan orang-orang yang menciptakan penyimpangan yang dapat merugikan, misalnya pencurian, huru-hara, dan peperangan. Pada kasus Bank Mandiri di atas, sumber resiko berasal dari permasalahan sosial. Ada sekelompok orang yang melakukan pencurian sehingga menimbulkan kerugian besar terhadap Bank Mandiri. Oknum yang terlibat dalam kasus pencarian cek secara ilegal ini secara langsung dapat dikatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian bank. Resiko ini cenderung bisa lebih membahayakan daripada resiko fisik ataupun ekonomi, karena resiko ini datangnya dari hati nurani seseorang atau sekelompok manusia, sehingga yang harus memperbaikinya adalah pihak tersebut. Next. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, Enterprise Risk Management atau ERM ini merupakan proses perancangan strategi untuk mengidentifikasi peristiwa atau kejadian potensial yang dapat mempengaruhi entitas dan termasuk sebuah risiko. ERM yang sukses harus dilakukan di seluruh tingkat atau unit organisasi, terutama manajemen tengah, dan harus dilatih, dihayati, serta dihargai dalam perusahaan. Dalam membangun manajemen risiko, kita memerlukan sarana dan prasarana baik, yaitu prasarana non-fisik ataupun prasarana fisik.
Prasarana non-fisik meliputi pengembangan budaya sadar risiko di dalam perusahaan, dengan salah satu caranya yaitu memaksa karyawan untuk memikirkan risiko dari setiap keputusan yang mereka ambil. Kemudian, dukungan dari manajemen juga merupakan hal penting dalam melakukan manajemen risiko, terutama dari manajemen. Sedangkan prasarana fisik adalah segala hal yang berkaitan dengan aktivitas dari manajemen risiko, misalkan ketersediaan ruang kantor yang nyaman, komputer yang mumpuni, dan prasarana fisik lainnya. Proses dan tahapan enterprise risk management adalah sebagai berikut. Yang pertama itu harus mengidentifikasi risiko, yang kedua mengevaluasi dan melakukan pengukuran risiko, yang ketiga pengelolaan risiko atau pengendalian risiko. Nah, beberapa cara dalam melakukan pengelolaan atau pengendalian ini bisa melalui satu penghindaran, yang kedua ditahan, yang ketiga diversifikasi, yang keempat transfer risiko, dan kelima pengendalian risiko dan pendanaan risiko. Saran, mengingat IRM ini akan sukses dan berjalan dengan semestinya jika semua tingkat atau unit organisasi terlibat, maka penulis menyarankan agar setiap manajer perusahaan menumbuh kembangkan budaya sadar risiko kepada para karyawannya dengan beberapa cara seperti berikut. Yang pertama, manajemen harus membangun komitmen bersama dan menjadi pemimpin yang mampu memberikan dorongan dan mempengaruhi karyawannya dalam upaya menciptakan budaya risiko. Yang kedua, memberikan edukasi kepada semua stakeholder mengenai pentingnya manajemen risiko. Salah satu caranya bisa melalui sebuah acara workshop atau pelatihan manajemen risiko di setiap tingkat organisasi. Yang ketiga, harus konsisten dalam jangka waktu panjang saat melakukan manajemen risiko dan segala aktivitasnya. Nah, setelah melakukan manajemen risiko, seorang manajer harus melakukan penilaian atau asesmen keefektivitasan manajemen risiko yang telah dibuat dan dijalankan. Penilaian itu berkaitan dengan pertimbangan dan dampak yang akan terjadi, atau fokus penilaiannya dapat berupa: yang pertama, apakah manajer telah mengukur risiko-risikonya? Apakah manajer telah mengidentifikasi semua risiko berikut dengan solusinya? Apakah respon yang dilakukan oleh manajemen telah sejalan dengan selera risiko organisasi? Yang keempat, apakah informasi risiko telah dikumpulkan dan diinformasikan secara menyeluruh kepada semua pihak di dalam organisasi? Oke, cukup sampai di sini aja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Gimana Niki?